Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran PJOK, yaitu kelas 8 tentang lompat jauh. Marilah kita simak dan perhatikan dari penjelasan ini. Pembelajaran atletik melalui aktivitas lompat jauh. Yang A, gerak spesifik lompat jauh. Yang pertama adalah gerak spesifik awalan, yang dilakukan dengan lari secepat-cepatnya ke arah papan tumpan, tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan bertumpu pada papan tumpuan. Ya, mungkin tahapnya yang pertama, tahap pembelajaran ini kita bisa melihat pada gambar 3.20 ya. Tahapnya amatilah contoh program aktivitas gerakan oleh guru dan lihatlah gambar 3.20. Lakukan seperti contoh peragaan ya. Rasakan saat melakukan gerakan tersebut, bandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan contoh aktivitas gerak oleh guru ya. Gerak mana yang mudah kamu lakukan? Fokus perhatikan pada kaki tumpuan menginjak papan tumpuan. Yang kedua adalah gerak spesifik tolakan. Saat kaki tumpu menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan. Urutan tumpuan kaki menolak pada papan tumpuan, mulai dari tumit, telapak kaki, diteruskan pada ujung telapak kaki. Gerak mengayun kaki belakang ke depan atau persamaan dengan kedua lengan diayunkan ke atas. Ya, ini tahapannya. Ya, mungkin kita bisa melihat pada gambar 3.21 ini yang pada di bawah. Setelah itu lakukan seperti contoh peragaan. Ya, karena kita masih online, kita tidak bisa melakukan peragaan, tapi kita cuma sekedar untuk mengetahui hal ini. Setelah itu rasakan saat melakukan gerakan tersebut, bandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan contoh aktivitas gerakan oleh gurumu. Hal ini bisa juga dilakukan di rumah. Anak-anak Ustaz bisa dilakukan di rumah dengan melakukan sikap awal ya. Sikap awal, setelah itu berlari dengan cepat, setelah itu nanti gerak spesifik tolakan. Gerak mana yang mudah kamu lakukan? Fokus perhatikan pada gambar penolakan ke atasnya. Seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah gerak spesifik tolakan. Nah, kita bisa lihat gambar di sini nanti. Kita lebih Kemudian Ustaz bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah gerak spesifik tolakan. Ketika sampai di papan tumpuan, maka kita berfokus kepada kaki kita. Setelah itu kita meloncat. Baik. Selanjutnya adalah gerak spesifik saat di udara ya. Mungkin anak-anak Ustaz bisa lihat pada gambar di depan ini, yaitu dalam spesifik saat di udara. Badan melenting ke belakang ya, melenting ke belakang. Ketika kita meloncat, kita melenting ke belakang. Setelah itu kedua tangan lurus ya, kedua tangan lurus ke atas di samping telinga ya, di samping telinga. Setelah itu kedua kaki hampir rapat di belakang badan. Nah, ini dia. Kita lihat. Kita bisa mengayunkan ya. Kita lihat pada gambar di samping. Mungkin kita bisa mengamati pada gambar 3.22 di sini. Yang pertama adalah kita melakukan badan melenting ke belakang. Setelah itu lengan lurus ke atas di samping telinga, sehingga pada saat itu kita rapatkan di belakang. Yang kedua. Oke, seperti ini ya. Baik anak-anak Ustaz, selanjutnya adalah gerak spesifik mendarat. Mungkin kita bisa lihat pada gambar ini ya, ketika kita mendarat, bukan tangan sebagai awal dari pendaratan, namun di sini adalah kaki terlebih dahulu. Kenapa tidak boleh tangan? Karena antara kaki dengan tangan itu yang lebih kuat sebagai awal mendarat, itu kaki yang kuat. Karena kalau kita mendarat, ketika kita melakukan lompat,
itu akan kalau dengan tangan itu akan patah tangan kita. Makanya dianjurkan untuk ketika kita mendarat, ketika kita melakukan lompatan itu disarankan adalah mendaratnya adalah kaki terlebih dahulu. Tangan bagaimana Ustaz? Kalau pakai tangan kita apakan tangan kita belakang, tapi itu tidak kuat, nanti dikhawatirkan akan patah. Baik, itu mungkin saja pembelajaran kita pada saat ini. Semoga kita ada manfaatnya. Mungkin Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.